jika mimpi-mimpi ini merupakan kabar gembira kemenangan Palestina, sekaligus menjadi kabar gembira tentang negara yang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Arab sudah di zaman Rasulullah, Afrika sudah di zaman Salahuddin Ayyubi, Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Yang belum Allah pilih adalah negara Asia Tenggara, terlebih Indonesia. Apakah ini isyarat Indonesia akan memimpin dunia? Jika benar, maka akan ada ujian besar bagi bangsa ini, lebih dahsyat dari ujian Palestina dilanda kekejaman Israel, lebih dahsyat dari Afghanistan menghadapi Rusia dan Amerika. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jamil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala ta'ala fi آياته الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أو كما قال تعالى في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع العكيرة إلى قصعتها. فقال القائل يا رسول الله أمن كلة نحن يومئذ؟ فقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الثلج ولا ينزعن المحبة من صدور أعدائكم ولا يقذفن في قلوبهم الوهن. فقال قائل يا رسول الله فما الوهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بجماعة المسلمين. صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sedekah ini yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan siang hari ini di Sayyidul Ayyam, hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, hari di mana Allah ciptakan surga dan neraka, hari di mana Allah Azza wa Jalla turunkan Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa dan Iblis Al-Jazil ke muka bumi. Di hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai sebagai salah satu upaya kita untuk mengokohkan simpul tauhid kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan tulus kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak sekutu baginya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dalam kondisi yang fitrah, kondisi yang mulia. Dan untuk menjaga muruah kita sebagai hamba yang mulia, maka Allah ciptakan satu sistem hidup saja yang mampu menopang manusia agar tetap mulia di muka bumi dan di alam semesta. Dan sistem hidup itu bernama Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti mana fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram dan lestari. Demikianlah fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, tidak ubahnya ibarat ikan yang berada di luar air, menggelebar-gelebar kehausan hingga mati mengenaskan. Apapun yang dicapai manusia di muka bumi ini, negara yang canggih super modern, didukung dengan infrastruktur yang megah, dana triliunan dolar, tidak ada artinya sedikit pun bila tanpa iman dan Islam. Sekali lagi, hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap bisa bertahan di muka bumi ini, betapapun dahsyat kalau memfitnah zaman yang nabinya. Salawat dan salam semata selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan manusia yang pertama kali diciptakan Allah. Adapun manusia yang pertama kali dilahirkan secara fisik adalah Nabi Adam. Namun Rasulullah SAW ternyata adalah makhluk yang pertama yang diciptakan di muka bumi, di alam semesta ini. Terkait dengan ini Nabi Adam AS tatkala pertama kali Allah hidupkan, Nabi Adam membuka kedua matanya. Takjub Nabi Adam dengan keindahan ars Allah yang ada di depannya. Bergetar tubuh Nabi Adam. Keluar kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar.
Tampak di hadapan Nabi Adam pilar-pilar yang kokoh menopang arsy Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah terbentang dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkata Nabi Adam, ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika rubama huwa min khalqika. Ya Allah, aku membaca ada suatu nama yang kau sandingkan di samping namamu Muhammad. Pasti dia adalah makhlukmu yang istimewa dan mulia. Saking mulia dan istimewanya, namanya kau sandingkan di samping namamu. Maka apa jawab Allah Azza wa Jalla? Ajal, Muhammad khairul khalqi. Betul ada, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Falaula uhibbu Muhammadan ma khalaqtul alamin. Dan jika aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka timbul keyakinan kita, satu-satunya alasan Allah menciptakan kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Dan satu-satunya alasan Allah ciptakan alam semesta untuk kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Inilah definisi Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, sumber cinta dan kasih sayang Allah bagi alam semesta dan semua makhluknya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya khatib berwasiat khusus bagi pribadi khatib sendiri dan juga bagi para hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa bukan sebatas konsep, tapi takwa yang terintegrasi secara utuh dalam kehidupan kita 24 jam seumur hidup kita. Takwa yang memiliki makna yang integral sebagaimana hadis mauquf dan hadis marfu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Imran ayat 102. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Ayyu ta'a fala yusah, hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan kau maksiati. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar, ayyudhkara fala yunsa, hendaklah Allah selalu kau ingat dan jangan kau lupakan. Dan yang ketiga, ayyushkara fala yukfar, hendaklah Allah kau syukuri dan jangan kau kufuri. Taat dalam definisi ilmu kalam dalam bahasa ilmu lugah adalah imtisalu awamirillah wa tinabu nawahillah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ketika kita berupaya semaksimal kemampuan kita taat kepada Allah dan tidak maksiat, maka unsur takwa haqqa tuqatih yang pertama telah kita semai dalam diri kita. Yang kedua adalah ayyudhkara fala yunsa, hendaklah Allah selalu kita ingat dan tidak kita lupakan sekalipun. Ingat merupakan ruh ketaatan. Bagaimana kita bisa taat tanpa ingat kepada Allah? Dan yang ketiga, ayyushkara fala yukfar, selalu Allah kau syukri dan jangan kau kufuri. Syukur menurut para ulama ahli kalam adalah isti'malu ni'matan min Allah fi ta'atillah liyazdadul barakah min hadhihi ni'am. Menggunakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah agar bertambah berkah dari nikmat tadi. Allah beri kita usia, hidup kita gunakan ibadah. Syukur kita atas usia dan hidup kita. Allah beri kita harta kita habiskan di jalan Allah. Syukur kita atas harta. Allah beri kita ilmu, Allah beri kita ketenaga, kita gunakan di jalan Allah. Manakala kenikmatan Allah kita gunakan untuk maksiat, di saat itulah kita kufur atas nikmat Allah. Tiga hal ini apabila ada pada diri kita, taat tidak maksiat kepada Allah, ingat tidak lupa kepada Allah, dan syukur tidak kufur kepada Allah, maka layak kita disebut hamba yang haqqa tuqatih. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang beriman ketika Rasulullah SAW mendakwahi suku Daus. Beliau beriman 5 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi hanya 5 tahun beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Namun karena hidup sehari-hari di rumah Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah SAW, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 buah hadis kurang lebih. Namun ada sesuatu yang menarik terkait dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, "Hafiztu bi'ain min Rasulillah SAW." Aku hafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Dari sekian banyak ilmu yang Rasulullah berikan padaku, aku lihat, aku kategorikan, aku bagi dua bejana ilmu. Fa ammal awwal faqad basastuhu ilaikum. Adapun bejana ilmu yang pertama, sungguh aku telah sampaikan semua kepada kalian. Wa ammal akhar fa in bahasastuhu quti'a hadal bulum. Adapun bejana ilmu yang kedua, jika aku sampaikan kepada kalian, maka leherku ini akan dipenggal. Pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah menyembunyikan isi bejana ilmu yang kedua sepanjang hidupnya? Ada apa dengan isi bejana ilmu yang kedua? Dan pada akhir hayatnya Abu Hurairah mengatakan, dan sekarang kalian menyaksikan
Sebentar lagi aku akan menghadap Allah, aku sedang sakarat menghadap Allah. Maka aku takut menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW. Maka sekarang aku sampaikan. Maka apa yang terjadi? Kenapa Abu Hurairah menyembunyikan bejana ilmu yang kedua sepanjang hidupnya? Karena ternyata isi dari bejana ilmu yang kedua yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang huru hara akhir zaman, berbicara tentang perang dunia ke-1, ke-2 dan ke-3. Luar biasa. Abu Hurairah khawatir ketika bejana ilmu yang kedua ini disampaikan, jika jatuh kepada orang yang berilmu, orang yang faham, orang yang tulus ikhlas ittiba pada sunnah Rasul, aman mungkin. Tapi dapat dibayangkan jika jatuh kepada orang yang tidak faham, orang yang emosional, orang yang ambisius, maka Abu Hurairah khawatir terjadi fitnah. Namun ketika sakaratul maut beliau menyampaikannya. Dan yang menarik ternyata Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita tentang 3 perang besar sebelum hari kiamat. Yang ketiga peristiwa perang besar tadi terkait dengan peristiwa zaman, tokoh dan negara yang para sahabat mungkin asing mendengarkannya. Yang pertama, Rasulullah sebutkan 2 perang, perang ke-1 dan ke-2. Rasulullah sebutkan di abad ke-1300 Hijriah. Dan itu memang terjadi di tahun 1300 Hijriah. Perang dunia pertama yang dipicu oleh kematian Franz Ferdinand, pewaris tahta Hongaria, Austria, atas dibunuhnya dia oleh seorang nasionalis dari Eropa Timur yang memicu terjadinya perang dunia tahun 1914 sampai 1918. Ini terjadi tahun 1328 sampai 1358 sampai 1332. Dan kemudian di tahun 1358 perang dunia kedua pun terjadi. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan perang dunia pertama dipicu oleh seorang laki-laki, kucing besar dari negara gelas. Perang dunia kedua dipicu oleh seorang laki-laki yang dunia memanggilnya Al-Hir dari negara yang bernama Jerman. Para sahabat tidak kenal siapa Hir dan tidak kenal dengan negara Jerman. Tapi kitalah yang faham hari ini. Mungkin terkait dengan Hitler dan Jerman adalah negara yang memicu terjadinya perang dunia kedua. Ya. Kemudian muncul pula nama-nama yang Rasul sebutkan. Bahkan di perang dunia kedua, kata Rasulullah, yang terjadi di tahun 1300-an, muncul seorang ratu, dia pelaku makar dan pelacur yang menggiring manusia kepada kekufuran pada Allah dan keingkaran dan kenistaan. Dia adalah ratu dunia. Negara dunia menyebutnya Amerika. Sahabat tidak kenal siapa ratu dunia yang bergelar Amerika. Kitalah yang faham. Dan apa Amerika kalau bukan patung Liberty? Dan bukankah patung Liberty adalah seorang ratu dunia? Hal ini yang kemudian menjadi alasan kenapa Abu Hurairah sembunyikan tentang bejana ilmu yang kedua. Karena terkait dengan fitnah akhir zaman, peperangan yang dahsyat, tentang pemberontakan dan pembantaian. Dan yang menarik, Rasulullah SAW sebutkan terjadinya perang dunia yang ketiga dipicu oleh pengkhianatan seorang pemimpin Mesir. Rasulullah menyebutkan Anwar Sadat. Kita mengenal siapa Anwar Sadat dan bagaimana pengkhianatannya pada umat Islam dan negara Arab ketika dia mengakui pada akhirnya eksistensi Israel di tanah Palestina dengan perjanjian Camp David, menerima keberadaan Israel dan menyerahkan Palestina kepada Israel. Sejak saat itulah pembantaian mulai merebak di bumi para nabi dan rasul. Yang kemudian hadis ini ditutup dengan perang dunia ketiga yang Rasul sebutkan terjadi tahun 1400-an Hijriah. Dan kita sekarang berada di sana. Dan menarik terkait dengan ini, ada 2 kabar gembira yang saya dapatkan dari Palestina. Beberapa tahun saya belajar di Palestina, kemudian banyak beberapa hal yang saya dapatkan. Berhadapan saya langsung dengan orang-orang di Askenazi, Sephardi, Turekarta, Urta nasionalis. Itu betapa banyak berita-berita yang kemudian membuat saya makin yakin dan makin gembira bahwa abad kita inilah abad kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Berita yang pertama datang dari Syekh Ahmad Founding Father, ketika beliau diwawancara oleh seorang jurnalis terkait dengan eksistensi Israel dalam kancah geopolitik global di akhir zaman. Beliau mengatakan negara yang dibangun atas kezaliman, pembantaian dan kebiadaban pasti akan hancur. Sebagaimana Quran dan sejarah telah menyatakan kepada kita, dengan izin Allah, siapapun tokoh yang zalim di muka bumi, penguasa yang zalim dan negara yang zalim akan hancur pada akhirnya. Sang jurnalis bertanya lagi, fi ayyi tarikh anta ta'taqid li tahdus hadhihi al-amr?
Kira-kira pada tahun berapa prediksi Anda Israel akan hancur? Dengan tegas, saya mengatakan akan hancur 2027. Dari mana Anda mendapatkan angka ini? Matematika Quran. Apa Anda tidak membuka Quran dan mempelajarinya? Bagaimana Allah ketika melakukan suksesi satu kaum dengan kaum yang lain, Allah selalu menggunakan angka 40 tahun. Ketika Bani Israel, Allah janjikan negara yang dijanjikan Allah untuk mereka, Bani Israel, selepas mereka keluar dari kebiadaban Fir'aun di Mesir, Allah terima, Allah tempatkan mereka di padang Tih. Namun mereka menolak untuk perang melawan kaum Jabariyah. Maka Allah haramkan Syam untuk Bani Israel selama 40 tahun. Maka selama 40 tahun Bani Israel tidak pernah keluar dari padang Tih. Tidak pernah ada pintu bagi Bani Israel saat itu untuk keluar dari padang Tih. Hidup di sana, mati di sana. Bahkan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam pun wafat di padang Tih. Maka menjadi catatan, Nabi Harun dan Nabi Musa tidak sempat membawa 600.000 Bani Israel yang selamat dari Fir'aun masuk ke Palestina. Adapun mereka masuk kemudian setelah 40 tahun, dan selama 40 tahun mereka terkurung di padang Tih, Allah munculkan generasi baru dari Bani Israel yang beriman di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, pemuda yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, yang mungkin orang Kristen menyebutnya Nabi Joshua, 600.000 Bani Israel berhasil memasuki Palestina mengalahkan kaum Jabariyah. Pada tahun 1946, sejarah mencatat Palestina aman, tidak ada okupasi perebutan wilayah, tidak ada genosid. Namun di tahun 1947, secara masif dan terstruktur di bawah perlindungan dan recovery Amerika, di pelindungan Amerika, Harry S. Truman mengizinkan eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi Askenazi dari Polandia, dari Rusia, dari Ukraina. Mereka tanpa henti masuk ke Palestina. Maka dalam waktu singkat, keberadaan dia menguasai 54% wilayah Palestina. Saat itu 1947 terjadi tragedi Nakbah. 5.000 umat Islam dibantai dengan sangat biadab di Nakbah. Fokus pembantaian terjadi selama 3 hari di Sabra Satila. 3 hari dibantai, 3.600 lebih umat Islam meregang nyawa. Namun apa yang terjadi? Pada tahun 1948, Israel mendeklarasikan berdirinya negara mereka di tanah Muslim Palestina. Dan dengan izin Allah, Allah berikan kemenangan kepada Palestina yang pertama. Kemenangan pertama terjadi ketika intifadah massal terjadi seluruh West Bank, di Yerusalem, di Nablus, di Tul Karim, di Bethlehem, di Jericho, di Ariha, di Hebron. Intifadah ini membuat beberapa wilayah yang dulu mereka kuasai kembali kepada pangkuan umat Islam. Kemenangan ini terjadi 40 tahun setelah mereka membantai rakyat Palestina, 1987. Maka prediksi saya 40 tahun kemudian, 2027 adalah kemenangan Palestina dan kehancuran Israel. Allahu Akbar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan prediksi yang kemudian, kabar gembira yang kedua yang saya dapatkan dari Gaza langsung ketika saya berada di Palestina adalah apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, Syekh Abu Royan Allahu Yarham, yang mengajarkan saya Quran dan sekarang sudah tidak tahu rimbanya, mungkin beliau syahid. Terakhir saya berada di Palestina adalah Januari kemarin. Saya cari data tentang rumah tahfiz kami di Gaza dan juga guru-guru kami di sana. Ternyata rumah tahfiz kami sudah hancur di Gaza City yang kami bangun 2021. Dan juga guru-guru kami syahid. Di antara kabar gembira yang kami dapatkan ada dari Syekh Riyad Orzazi Allahu Yarham. Beliau menyampaikannya sebelum beliau syahid di awal tahun 2024. Beliau mengatakan, aku punya saudara. Inna li akhun alladhi yatajawwaz bi imra'atin min Suriah. وهو يسكن في مكان وراء المستشفى الشفاء الذي هجمه اليهود. Aku punya saudara yang menikah dengan seorang gadis Suriah. Malam dibantainya Palestina, Gaza sejak 7 Oktober 2023. Istriku menangis terus dan aku mengatakan, "Halas ya Zati, ini mada tabkan." Ya, sudah istriku, kenapa kau menangis? Semua ini adalah takdir Allah. Keluarga kita tidak mati, mereka hidup di sisi Allah, mereka syahid. Laisa nada anda abki, bukan tentang itu aku menangis. Idan li Aisyah, lalu kenapa engkau menangis? Wallah, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami lailatul bariyah. Demi Allah, tadi malam aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasatil Aqsa, di tengah-tengah jantung Al-Aqsa, di sekeliling masjid Qubatus Sahra yang berkubah emas.
Wajazizu fina Rasulullah SAW, Rasulullah duduk di tengah-tengah kami. Walakinahu la yabki alaina. Wa huwa yatabassam, tapi Rasulullah tidak menangisi kematian kami, keguguran kami, pembantu ini. Tapi beliau tersenyum kepada kami. Padahal kami sudah wa nashku ilaih, kami mengadu kepadanya, Rasulullah, kepala kami belah, tubuh kami hancur, kaki kami remuk dibantai di sejak 7 Oktober 2003. Tapi Rasulullah tersenyum dan berkata, sabran sabran ya ahla Syam, qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jal. Bersabarlah wahai penduduk Syam, sesungguhnya kemenangan telah dekat bagi kalian. Allahu akbar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka semua berita yang saya dapatkan dari Palestina di Indonesia saya catat dan merinding ketika saya merangkumkan satu persatu. Ya, keyakinan saya dan sampai pada satu pertanyaan, memenangkan Islam yang pasti tegak adalah tugas Rasulullah SAW. Allah menegaskan dalam Quran, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW membawa agama yang benar dan petunjuk yang sah dari Allah, Al-Quran, untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Ini tugas Rasulullah SAW, bukan tugas Nabi dan Rasul yang lain. Namun sudah 14 abad yang lalu Rasulullah meninggalkan kita. Pertanyaannya, wafatnya Rasulullah SAW tidak menghentikan pertarungan antara hak dan batil. Hari ini bahkan pertarungan antara hak dan batil di muka bumi telah sampai kepada babak finalnya. Pertanyaannya, mungkinkah Rasulullah SAW akan melewatkan kemenangan Islam, detik-detik kemenangan Islam di akhir zaman, sementara tugas memenangkan Islam adalah tugas beliau? Maka inilah isyarat yang kemudian dapatkan saya kabar gembiranya dari Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman. Dan mimpinya nyaris sama dengan mimpi cucu Rasulullah SAW, ulama besar Muka Al-Mukarramah, imam besar Masjidil Haram, Profesor Dr. Abu Ya Muhammad bin Alawi Al-Nikasani. Keduanya bermimpi yang sama. Rasulullah keluar dari rumah memakai pakaian perang, membawa zirah, membawa pedang, kuda terbaiknya. Para sahabat kami bertanya, kata kedua ulama ini, "Ya Rasulullah, ra'aituka ka'anna dahibun bil jihad, aina anta dahib?" Sepertinya anda bersiap-siap untuk berperang, kemana anda akan pergi? Apa kata Rasulullah SAW dalam mimpi kedua ulama besar ini, cucu Rasulullah SAW? "Ana dahibun ilal Gaza, sauqatilul yahuda alladhi yaqtulu ummati fiha." Aku akan berangkat ke Gaza, akan aku perangi bangsa yang membantai umatku di sana. Allahu akbar. Lalu samahtu ya Rasulullah, "Ana astarik ma'aka ya Rasulullah." Izinkan kami perang bersama anda. Ketika kami berangkat bersama Rasulullah, idzan ana wa faja'atan nahnu bi jurudin katsir, tiba-tiba di hadapan kami banyak pasukan yang sangat luar biasa. Hum laysal arabiyyin, mereka bukan orang-orang kan, tapi jumlah mereka banyak. Kami berkata, "Ya Rasulullah, maksaru adaduhum man haula." Banyak jumlah mereka, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Allahu akbar. Rasulullah SAW mengatakan, "Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah." Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimin al-Andalusiyah alladzina sayuhadirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka adalah saudara kalian muslim Indonesia yang akan membebaskan kalian dari kezaliman dan akan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan kalian. Allahu akbar. Menangis saya di hadapan Syekh kami yang bercerita ini, Syekh Ali Al-Abbasi, ketua Rabitah Ulama Palestin, yang saya tanya langsung tentang Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada akhirnya jika mimpi-mimpi ini merupakan kabar gembira kemenangan Palestina, sekaligus menjadi kabar gembira tentang negara yang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Arab sudah di zaman Rasulullah, Afrika sudah di zaman Salahuddin Ayyubi, Eropa sudah zaman Muhammad Al-Fatih. Yang belum Allah pilih adalah negara Asia Tenggara, terlebih Indonesia. Apakah ini isyarat Indonesia akan memimpin dunia? Jika benar, maka akan ada ujian besar bagi bangsa ini, lebih dahsyat dari ujian Palestina dilanda kekejaman Israel, lebih dahsyat dari Afghanistan menghadapi Rusia dan Amerika. Lalu bangsa mana yang akan menguji daripada kekuatan dan kelayakan kita sehingga layak memimpin dunia di era kebangkitan Islam? Jawabannya adalah ada pada Bapak Ibu sekalian. Semuanya jamaah sudah pada tahu bangsa mana yang sedang menjajah bangsa kita. Maka jika bangsa ini bisa kita usir dari Sabang sampai Merauke, berikutnya yang akan kita pertahankan, kita perjuangkan adalah kemerdekaan bumi para nabi dan rasul Palestina. Allahu akbar, la ilaha illallah wa akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukur ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun al hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala Muhammadan bidinin qawiyyin wasiratin mustaqim bal tabahu najan wa man hada an halak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi quryatin mutadun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على أصحابه أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبولك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انقذ قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم انقذ قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلة المنعمك واهدهم سبيل الرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في غزة فلسطين وفي السودان وفي إيران وفي كل مكان من بلدان المسلمين. اللهم حرر بلاد فلسطين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على الكفار اليهود وأمريكا وحزبهم الصهيونيين وحزبهم الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربوننا ويحاربون دين المسلمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نفورهم. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. وأتنا أميرا عادلا حكيما يقودنا إلى طاعتك وإلى عبادتك وحده وإلى اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كافة على سائر الحياة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.